Oke teman-teman, kali ini eksplorasi kita mengunjungi di wilayah Gundang Mojokerto, yang mana di sini ada sebuah tempat yang sangat bersejarah ya teman-teman, yaitu bekas-bekas era peninggalan kerajaan ya teman-teman. Jadi untuk lebih jelasnya simak terus videonya. Ini kita lagi lewat di tengah persawahan warga ya teman-teman, menuju lokasi yang saya katakan tadi ya. Pemirsa, kali ini kita terus ya membuka, menyibak dan mengungkap sejarah yang terpendam. Jadi peradaban yang hilang adalah peradaban yang tidak dituturkan secara generasi for generation. Jadi dari generation turun generation itu tidak kemudian diceritakan secara turun-temurun. Akhirnya sejarah peradaban yang besar dan gilang gemilang di masa lalu telah punah. Di belakang kita ada semacam punden keramat yang menyimpan jejak-jejak artefaktual, ekofaktual, dan fitur serta makna sejarah yang sangat luar biasa sekali. Jadi kita memasuki beberapa makam ya. Kita salam dulu sebagaimana tradisi yang ada saat ini. Assalamualaikum ya alal kubur fa inna insyaallah bikum lahikun. Salam kepada seluruh ahli kubur, dalam waktu dekat maupun lama kita akan menyusul juga. Di cengkeram ya, di cengkeraman pohon beringin ambulu kalau nggak salah, ini eprik bahasa lokalnya ini ternyata penuh dengan struktur batu bata kuno era Empu Sindok abad ke-10 Masehi. Rahayu, rahayu, rahayu. Lah, di cengkeraman akar pohon raksasa, pohon eprik ini ternyata kemudian banyak sekali struktur batu bata kuno ya. Dan ini banyak sekali bersifat fragmentaris, termasuk pecahan tembikar ya. Lah di sini ada banyak sekali pecahan tembikar. Mungkin ini adalah gentong, genuk, buli-buli, ngaron, atau kendil, atau mungkin juga wadah air jambangan ya. Banyak sekali memang tembikar ini nama-namanya sesuai dengan ukurannya masing-masing memiliki nama yang berbeda-beda. Batu bata kunonya ini ketebalannya ini sekitar 8 cm ya. Ini dan ada sampai 10 cm, 8 sampai 10 cm. Rata-rata batu bata di sini ini kemungkinan era Empu Sindok abad ke-10 Masehi ya. Terus kemudian terus dilestarikan masa Kahuripan, masa Kadiri, masa Singosari hingga masa Kerajaan Majapahit ya. Terus dilestarikan sampai saat ini menjadi punden keramat. Nah, siapa sangka cerita tutur yang berkembang ya di lokasi ini dahulunya merupakan lokasi penemuan prasasti Wulik tahun 935 Masehi. Jadi abad ke-10 Masehi, jauh sebelum Majapahit berdiri. Jadi prasasti Wulik ini merupakan prasasti tertua yang ada di Kabupaten Mojokerto ya. Ada 3 prasasti, juga ada beberapa prasasti masa Empu Sindok yang ditemukan di Temon ya, di Trowulan. Misalnya prasasti tertua yang ditemukan di Mojokerto adalah prasasti Alasantan yang di dekat Candi Brau tahun 929. Kemudian prasasti Gemekan tahun 930. Prasasti Wulik ini tahun 935 ya, yang sebelumnya adalah prasasti Ketanen juga tahun 934 Masehi. Jadi prasasti Alasantan, prasasti Gemekan, prasasti Ketanen, dan prasasti Wulik ini ternyata prasasti-prasasti yang dikeluarkan pada masa Empu Sindok. Empu Sindok sendiri memerintah Jawa Timur, mendirikan kerajaan Medang dalam dinasti Isana yang memerintah antara tahun 929 sampai kemudian tahun 947 Masehi. Sehingga kemudian prasasti Alasantan itu adalah tahun pertama ketika Empu Sindok memerintah Jawa Timur. Dan tahun 935 ini memang sudah beberapa tahun ya, atau 6 tahun setelah kemudian pemerintahan Empu Sindok. Jika kita lihat secara artefaktual gitu ya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi di sini juga ada semacam batu sungai ya gitu ya.
berbentuk seperti datar ya, seperti meja batu persajian ya. Nah, berbentuk meja batu persajian, dan di lokasi ini juga ada semacam balok-balok batu candi ya. Jadi di sini ada semacam balok-balok batu candi yang sangat besar gitu ya, kemungkinan bagian dari pondasi struktur bangunan suci di masa lalu, dan batu batanya cukup besar juga seperti ini ya. Nah, jadi fragmen batu batanya ini sangat besar sekali. Jadi sangat besar dan sangat berat ya. Diduga fragmen batu-batu bata seperti inilah memang batu bata abad ke-10 Masehi. Sebagaimana kemudian memang diduga lokasi ini memang tempat ditemukannya prasasti Wulik. Jika kita lihat ya, banyak sekali batu bata yang dicengkram akar-akar pohon. Ya seperti ini masih dicengkram akar pohon raksasa. Seperti ini di bawah pohon raksasa ini juga banyak batu bata kuno gitu ya. Seperti ini juga ada yang masih utuh ya. Nah ini masih utuh ini yang dicengkram pohon raksasa ini. Nah ini adalah ciri-ciri yang nampak dari batu bata kuno abad ke-10 Masehi. Dan seperti ini cukup banyak sekali. Nah jadi sini. Jadi sebenarnya ya prasasti Wulik disebut juga prasasti Bakalan karena memang ditemukan di desa Bakalan, dan lokasi penemuannya diduga di sini. Sebuah dahulunya kemungkinan struktur ya, batu andesit, batu bata termasuk kemudian batu bata kuno berbentuk kotak ya. Kemudian ada beberapa umpak yang menandakan sebuah cungkup ya, sebuah cungkup yang terbuat dari kayu. Kemungkinan atapnya tersebut bisa dari sirap ya, kayu-kayu tipis dibuat genteng, atau juga semacam ijuk enau seperti pura-pura yang ada di Pulau Bali. Dan di tengahnya adalah sebuah prasasti yang pada masa lalu dibungkus dengan kain kuning, kemudian dipayungi ya, termasuk dikasih payung sebagai tanda untuk menghormati ketetapan dan raja. Sebenarnya prasasti Wulik ini adalah prasasti seperti apa sih, dan bagaimana pola dan makna kesejarahannya. Jadi jika kita coba duduk di sini gitu ya. Nah, ini cukup keramat sekali ya pohon ini ya, dan penuh dengan struktur batu bata kuno. Jadi prasasti Wulik ini ternyata prasasti yang sangat unik. Ini bukan dikeluarkan oleh Empu Sindok sebagai Sri Maharaja, melainkan dikeluarkan oleh permaisurinya, yaitu Rakai Mangibil Parameswari Diakebi. Nah, ini adalah merupakan nama dari permaisuri atau istri dari Empu Sindok. Termasuk kemudian nama panjangnya adalah Rakai Mangibil Parameswari Diakebi Sriwardhani. Jadi panjang sekali ya nama orang dulu, dan sangat indah, semuanya menggunakan bahasa Sangsekerta. Telah meresmikan 3 bendungan atau ikatrini ya. Ikatrini artinya tiga sebuah bendungan atau dawuan ikatrini, bendungan yang 3. Antara lain adalah I Wuatan Wulas, I Wuatan Tamnya, dan I Kahulunan. Nama-nama ini saat ini sudah tidak dikenali lagi. Namun kemudian sungai ini ya, Sungai Ketanen ini, Bendungan Kemasan Tani, ini diduga merupakan bagian dari penetapan atau pembangunan yang dimulai era Empu Sindok tahun 935. Selain itu ya, selain kemudian tentang sebuah 3 bendungan ikatrini, Iwatan Wulas, Iwatan Tamya, dan I Kahulunan, juga ternyata dalam peresmian itu Rakai Mangibil Parameswari ditemani oleh Samget Susuhunan, yaitu salah satu pejabat tinggi, pendeta yang kemudian mengiringi dalam prosesi penetapan bendungan-bendungan tersebut. Bendungan tersebut terletak di Desa Wulik, sehingga kemudian dikenal dengan prasasti Wulik, mungkin nama kuno dari Desa Bakalan ini. Prasasti Wulik sendiri itu dihadiri oleh penduduk dusun Wulik. Jadi desa Wulik ini memiliki anak desa atau dusun. Ada 5 ternyata anak desa dari desa Wulik. Antara lain adalah Pangiketan, Panghawaran, Busuran, Padi-Padi, dan Pikatan. Nama Padi-Padi dan Pikatan mungkin masih lestari hingga saat ini. Namun Pangiketan, Panghawaran, dan Busuran mungkin sudah berganti ya nama, dengan desa yang saat ini sudah ada di sini dengan nama-nama yang baru. Sehingga kemudian termasuk kemudian dusun-dusun tersebut diundang, bahkan kemudian Parameswari Diakebi juga membagikan ya 1 kain dengan satuan
yu ya, dan kemudian emas, yaitu mata uang pada waktu itu yang beredar dengan satuan massa. Masing-masing kepala desa itu 6 massa dan sehelai kain sebesar 1 iu. Dan ini merupakan ukuran-ukuran pada waktu itu. Sehingga kemudian keindahan ya, selain kemudian pada waktu itu dalam sebuah prosesi penetapan para pejabat desa, baik itu kemudian para pejabat tinggi kerajaan yang hadir gitu ya, juga diberi hadiah pasek-pasek, sowang-sowang, artinya masing-masing. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jika kita lihat ya, sungai yang mengalir, nah ini. Jadi punden ini memang tepat berada di pinggir sungai yang kemungkinan memang erat kaitannya dengan isi prasasti Wulik dan sungai itu sendiri. Jadi kemungkinan salah satu sungai dari pembangunan bendungan adalah ini ya, saat ini menjadi Sungai Bakalan dan masih digunakan aktivitas anak-anak untuk mandi, artinya sungai ini sangat jernih meskipun prasasti Wulik itu lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bahkan dalam prasasti itu dijelaskan karena memang penduduk Wulik itu kemudian bergotong royong untuk merawat 3 bendungan Ika Trini tadi, Wuatan Wulas, Wuatan Tamya, dan Ika Hulunan, maka Desa Wulik ini dibebaskan dari segala pajak dan pungutan, ditetapkan sebagai status tanah sima perdikan, dan kemudian kalau ada permasalahan di Desa Wulik itu menjadi hak istimewa dari masyarakat Desa Wulik itu sendiri. Misalnya Waluh Rumambat Ingnatar, yang artinya mengambil hak-hak orang lain. Nah, ini diistilahkan dengan Waluh Rumambat Ingnatar atau labu yang merambat di latar ya, di halaman rumah. Atau mungkin mayang tanpa uah, yaitu mayang tanpa uah itu artinya bunga kelapa tidak berbuah, yang artinya adalah orang-orang yang berjanji itu ingkar janji pada waktu itu juga merupakan sebuah kejahatan yang kemudian itu menjadi hak masyarakat Desa Wulik ya. Tadi kerajaan itu sudah lepas tangan karena memang desa itu ditetapkan sebagai tanah status sima perdikan, termasuk kemudian Wangkai Kabunan ya, atau disebut Wangkai Kabunan atau Bangkai Berembun. Ini istilahnya untuk menyebut pembunuhan berencana. Ini juga merupakan hak prioritas masyarakat Desa Wulik karena ditetapkan sebagai status desa perdikan. Sehingga kemudian sungai yang ada di sini sangat erat kaitannya dengan sejarah yang terdapat di prasasti Wulik, seorang perempuan yang turut andil dalam kemakmuran politik dan kesejahteraan serta keadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Semoga prasasti Wulik yang dikeluarkan oleh Rakai Mangibil Parameswari Diakebi Sriwadani ini yang merupakan istri dari Empu Sendok memberikan makna yang sangat besar atas prestasi dan jasa-jasa seorang perempuan di balik kejayaan Desa Bakalan ini. Semoga bermanfaat.